Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya. Jadi sudah beberapa minggu saya tidak mengupload video, dan baru kali ini saya punya kesempatan untuk membuat video. Dan pada saat ini saya mau membagikan beberapa tips yang berkaitan dengan usaha kecil atau kegiatan usaha membuka kios di kampung teman-teman. Dan saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman dalam membuka usaha kios kecil di daerah pedesaan atau di kampung. Oke teman-teman, ikuti video saya selanjutnya. Teman-teman, seperti di video sebelumnya, saya telah berbagi sharing pengalaman dengan teman-teman mengenai usaha kecil, khususnya kios sembako yang telah saya jalani selama 10 tahun lebih. Jadi saya telah membuka usaha kecil, khususnya kios sembako di daerah pedesaan selama hampir 10 tahun dan hasilnya cukup lumayan teman-teman. Jadi hasilnya selama ini sudah bisa membiayai kebutuhan hidup saya dan juga beberapa kebutuhan lain yang bisa saya penuhi berkat usaha kecil yang telah saya jalani. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha kecil, jangan pernah berkecil hati. Jadi membuka usaha kecil atau kios sembako di daerah pedesaan tidak harus butuh modal besar teman-teman. Intinya ada niat dan usaha. Teman-teman, ketika kita ada niat dan keinginan untuk berusaha, jadi apapun atau segala keinginan baik apapun yang kita lakukan pasti akan berhasil. Ya, jadi kerja keras itu sangat penting teman-teman, karena dengan bekerja keras kita bisa sukses di kemudian hari. Karena tidak ada pengusaha yang sukses tanpa melalui proses atau melewati sebuah proses, yakni kerja keras. Jadi kita harus capek, karena dengan capek kita bisa sukses di kemudian hari. Jadi semua pengusaha-pengusaha sukses yang kita lihat, dan itu menjadi pengalaman luar biasa bagi kita. Bahkan mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita supaya kita juga bisa sukses di kemudian hari. Ya, membuka usaha kecil atau kios sembako di daerah pedesaan, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa memang tidak butuh modal banyak, tetapi intinya ada ketekunan kita untuk bekerja dan berkarya. Oke teman-teman, saya akan berbagikan beberapa tips yang memang harus dilakukan oleh pengusaha kecil atau kios sembako di daerah desa. Yang pertama, ketika kita membuka usaha kios sembako di daerah pedesaan teman-teman, jadi kita harus bisa membuka kios di jalan utama atau di jalur utama di daerah pedesaan. Tujuannya untuk apa? Karena kita menjadi penjual bukan hanya untuk melayani pembeli yang ada di kampung kita, tapi juga kita bisa melayani berbagai macam pembeli yang melewati jalur utama atau jalan utama di daerah pedesaan kita supaya menambah penghasilan kita. Lalu yang kedua, teman-teman, kita membuka kios. Awalnya mungkin kita tidak buka kios dengan bangunan yang modelnya permanen. Jadi kita bisa gunakan kayu atau kios yang terbuat dari kayu, dan juga seng dinding yang biasa kami gunakan di daerah kami. Jadi kita bisa menggunakan seng sebagai biliknya, karena tidak membutuhkan biaya yang banyak. Jadi kita kelola dulu uangnya. Kalau berkembang, maka pelan-pelan kita tampung uangnya, dan kalau uangnya banyak atau cukup, baru kita bangun kios secara permanen. Lalu yang ketiga, buka kios di kampung atau daerah pedesaan teman-teman, jangan sekali-kali melayani bon, karena bon bisa membuat usaha kita macet. Ya, bon sebenarnya membantu orang, tetapi karena usaha kita baru dibuka atau usaha kecil,
yang kita jalani modalnya tidak cukup, maka kita tidak bisa melayani bond. Kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli, bahwa kios kita tidak melayani bond dengan alasan bahwa modal kita memang tidak banyak. Apalagi kalau kita menggunakan pinjaman awal di BRI atau koperasi. Jadi kita harus teliti dalam pengelolaan atau manajemen uang kios kecil yang kita jalani supaya bisa sukses di kemudian hari. Karena bond teman-teman bisa membuat usaha kita macet. Lalu berikutnya, buka kios di kampung. Kita harus buka kios itu jam 6 pagi paling lambat. Kenapa saya katakan demikian? Karena warga di kampung bangun paginya cepat. Mereka sekitar jam 5 atau setengah 6 sudah bangun karena mau beraktivitas di sawah ataupun di kebun mereka masing-masing. Sehingga pagi-pagi sekali mereka datang membeli di kios kita, membeli berbagai kebutuhan pokok mereka seperti rokok, telur, susu ataupun gula, dan juga berbagai perlengkapan lainnya. Selanjutnya teman-teman, buka kios di kampung juga kita harus buka kios sampai jam 10 malam. Kenapa kan saya katakan demikian? Karena warga di kampung mereka pulang kerja itu sekitar jam 6 sore pulang dari kebun, sehingga mereka masih tetap membeli dari jam 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kebiasaan saya selama ini, saya buka kios sampai malam, sampai jam 10 malam baru saya tutup, dan itu sudah saya lakukan hampir 10 tahun. Lalu berikutnya teman-teman, kita harus bisa melayani pembeli dengan cepat dan ramah. Ya, dan ini yang paling penting juga. Jadi pelayanan prima itu penting. Melayani pembeli itu penting dengan ramah. Karena apa? Karena setiap pembeli menginginkan hal-hal tersebut bagi mereka ketika mereka datang membeli di kios kita. Jadi kita harus ramah dalam melayani pembeli agar mereka merasa nyaman dengan kita, supaya mereka tidak lari ke tempat-tempat lain. Lalu berikutnya teman-teman, kios harus selalu dibersihkan. Nah, ini juga yang paling penting. Usaha kios atau apapun, kita harus bisa membersihkannya dengan baik. Tujuannya untuk apa? Supaya para pembeli yang datang di tempat kita, mereka merasa nyaman membeli di tempat usaha kita, karena mereka melihat bahwa toko kita atau kios kita ini bersih, sehingga mereka merasa nyaman dengan tempat usaha yang kita miliki, atau bahkan mereka merasa ketagihan untuk beli di tempat usaha kita. Lalu berikutnya teman-teman, jangan memberikan bond atau layanan bond kepada orang yang tidak kita kenal, ya. Seperti yang saya alami selama hampir 10 tahun, saya pernah membantu orang yang melewati jalan di depan kios saya karena mereka meminta bond dengan berbagai jaminan, ya. Jadi saya memberikan kepada mereka, harapan saya mereka bisa membayarnya. Ternyata tidak teman-teman, sampai detik ini pun mereka tidak datang untuk membayar bond mereka. Jadi saya ingatkan sekali kepada teman-teman supaya usaha teman-teman tidak hancur. Jangan melayani bond bagi pembeli yang tidak kita kenal, apalagi yang di luar kampung kita atau di luar desa kita. Ya, oke teman-teman, sekian dulu pengalaman-pengalaman yang telah atau tips-tips yang saya bagikan, dan pengalaman ini sudah saya jalani selama hampir 10 tahun lebih. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha kecil, jangan pernah pesimis, jadi tetap optimis dalam berusaha, maju terus, pantang mundur, dan intinya kita punya harapan untuk sukses. Jadi usaha apapun atau sekecil apapun usaha kita, kalau kita jalani dengan baik, dengan hati yang tulus, dengan kerja keras, dengan semangat, maka apapun usaha itu bisa sukses di kemudian hari. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, and share video saya supaya channel saya ini semakin berkembang. Bye-bye.